ini dipersembahkan oleh Malika.id, Dropship, dan reseller spesial for you. Oke, baik. Selamat malam, Kok Rudi, Ciing, kemudian Ciyeti. Pada kesempatan malam hari ini kita mengadakan Google Meeting. Tema yang kita ambil adalah hadapi new normal, cegah COVID-19. Oke, selamat malam untuk semuanya. Harusnya yang hadir cukup banyak ya, Kok Rudi, karena Kok Rudi agentnya sebenarnya cukup banyak. Cuma malam ini baru ada 2 orang. Ya, nanti kita akan tanya-tanya ke Kak Rudi ya. Malam ini yang jelas kita akan diskusi. Ya. Oke, malam ini kita akan diskusi bagaimana kita memasuki atau menghadapi new normal untuk cegah COVID-19. Mungkin Kak Rudi bisa sampaikan saat ini di Prudential masih sebagai apa? Kalau dulu Kak Rudi sebagai AM ya, Kak Rudi, atau bisa sampaikan deh Kak Rudi dulu deh untuk pembukaan. Oke, posisi saya sebagai agency director di Prudential, saya sudah 14 tahun di Prudential. Ya, oke Kak Rudi sudah cukup lama, berarti sudah 14 tahun ya Kak ya. Pada saat pandemi COVID-19 ini, apa aja yang dilakukan oleh teman-teman khususnya di bagian pemasaran Kak Rudi untuk membantu masyarakat Indonesia Kak? Dari manajemen Prudential sendiri banyak memberikan inisiatif ya. Di antara inisiatif itu, satu, untuk pemulihan polis selama masa pandemi itu tidak ada yang namanya masa tunggu. Lalu bila ada nasabah yang terkena COVID-19, maka selain manfaat rumah sakit yang ada diberikan lagi insentif tambahan berupa 1 juta per hari yang bisa diberikan sampai 30 juta. Dan kebetulan juga saat ini di tanggal 2 Juni diperpanjang lagi masa pemberian insentif tersebut sampai tanggal 30 Juni. Jadi ini adalah periode ketiga yang sudah dilakukan sejak dari awal April. Lalu untuk nasabah baru yang mengambil polis Prudential dengan adanya manfaat rumah sakit, itu tidak dikenai masa tunggu bila terkena COVID-19. Jadi bisa langsung digunakan untuk cover biaya rumah sakit yang sudah tercantum di polisnya. Ya. Lalu Prudential juga lagi gencarnya memberikan atau melaunching aplikasi yang namanya Pulse. Jadi di aplikasi tersebut juga diberikan kepada semua orang, bukan hanya nasabah Prudential, di mana inisiatif yang diberikan itu bagi mereka yang mendownload, baik nasabah ataupun bukan, itu diberikan asuransi kecelakaan sebesar 20 juta untuk 6 bulan ke depan secara gratis. Dan sertifikat untuk polisnya diberikan secara e-policy yang akan muncul di dalam Pulse tersebut. Dan kemudian bisa dikirimkan oleh Prudential langsung ke email masing-masing orang yang mendownload dan lalu sign in-nya atau mendaftar. Itu yang bisa diberikan. Boleh saya tanyakan kok, sebentar kok. Ini cukup value-nya cukup banyak kok. Tunggu sebentar kok. Mungkin agak pelan-pelan sedikit karena value-nya cukup banyak. Jadi mungkin para pendengar dan yang melihat dari channel YouTube ini nanti bisa melakukan salah satunya download di aplikasi Pulse ya. Pulse-nya dari Prudential ini harusnya mereka kalau misalkan hari ini download dan register lewat email, mereka akan dapat notifikasi email dan akan mendapatkan polis senilai 20. Oke. Senilai 20 juta untuk 6 bulan ke depan untuk asuransi kecelakaan ya, betul ya? Oke, ya, betul. Itu diberikan secara gratis. Baik. Oke, terus kemudian ya, oke. Selanjutnya adalah untuk. Saya bisa terusin lagi Pak ya. Oke, sebentar kok. Ini cukup. Di dalam aplikasi Pulse tersebut juga ada manfaat lainnya, ya.
Silakan lanjut kok. Lanjut, silakan. Halo? Silakan dilanjut kok. Oke, jadi di dalam aplikasi PALS tersebut itu juga diberikan manfaat lainnya. Jadi bila nasabah ingin mencari rumah sakit, itu akan diberikan petunjuk rumah sakit mana aja yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Lalu PALS ini juga bekerja sama dengan aplikasi Halodoc, di mana para penginstalnya atau yang sudah daftar itu bisa melakukan konsultasi gratis. Lalu Prudential juga memberikan inisiatif kepada masyarakat umum yang tinggal di Jakarta dan Surabaya itu sebanyak 50.000 rapid test gratis. Di Jakarta itu diselenggarakan di 2 tempat, yaitu dekat Wisma Atlet Kemayoran dan juga di area Cilandak. Dan kemudian dari aplikasi PALS ini, nasabah juga tidak perlu lagi takut akan kehilangan kartu rumah sakitnya, karena bisa mendownload secara e-K. Lalu diberikan juga kemudahan bagi nasabah yang ingin melakukan submit proses klaim. Jadi kita sebagai agen pun itu diuntungkan dalam hal ini. Jadi form-form dokumen tersebut itu bisa dikirimkan via aplikasi PALS, atau bila dalam jumlah yang banyak itu nanti ada disarankan atau anjuran untuk dikirimkan via email. Seperti itu Pak Matius. Oke kok. Tunggu sebentar kok. Ya, jadi aplikasi PALS ini bisa saya eja ya mungkin ya. Jadi Papa, Uniform, Lingga, kemudian Sierra adalah Echo. Ya, diejanya begitu ya kok ya. PALS ya, PULS Sierra Echo ya. PALS Prudential gitu ya kok ya. Iya. Ya. Oke, nanti saya kasih note juga di deskripsi. Ya, nanti saya akan tuliskan di description di descriptionnya ya. Oke kok, tadi cukup banyak banget sebenarnya value-value atau benefit yang diberikan oleh pihak Prudential. Tadi yang pertama adalah seperti nasabah tidak perlu masa tunggu. Artinya pada saat polis terbit artinya kalau terjadi COVID-19 itu otomatis bisa langsung di cover gitu ya kok. Oke, sorry koneksinya mungkin. Iya betul. Jadi maksudnya adalah khusus untuk nasabah baru yang mengambil manfaat polis, di dalamnya ada rumah sakit, harusnya kan rumah sakit tersebut dikenakan yang namanya masa tunggu ya. Betul. Nah, masa tunggu itu dihilangkan. Jadi dihilangkan dan itu bisa diberikan langsung, bisa di-cover untuk penyakit COVID-19 tersebut. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu khawatir lagi bila baru masuk, atau jadi nanti itu udah bisa langsung di-cover. Termasuk nanti biaya-biaya ada di situ. Pengetesan yang menyangkut rapid testnya juga akan di-cover. Kok ini kan yang saya dengar gini, untuk pengecekan rapid test, saya sempat kemarin tanya-tanya dengan teman saya yang di Surabaya. Kemarin rapid test yang dijalankan oleh Prudential, apakah hanya sampai tanggal 23 Mei atau diperpanjang ya kok ya? Karena saya sempat punya beberapa kantor yang di Surabaya, itu adalah menggunakan aplikasi PALS tadi, gitu sih. Apakah saat ini juga masih bisa digunakan? Iya, diperpanjang sampai tanggal 37 Juli untuk tambahan 1 juta per harinya. Oke, ya. Ya, oke, Ko Rudi tadi
diperpanjang sampai tanggal 30 Juni untuk rapid test itu seluruh Indonesia gitu kok? Ataukah ada juga mungkin nasabah-nasabah dari Prudential? Bukan, itu hanya diberikan terbatas sebanyak 50.000, hanya diberikan kepada 50.000 warga umum aja, hanya diberikan kepada 50.000 dan yang bertempat tinggal di sekitar kota Surabaya dan Jakarta. Khusus untuk Jakarta itu ada di dua lokasi, satu di area Cilandak dan satu lagi di area Wisma Atlet Kemayoran, Pak. Ya. Jadi hanya terbatas untuk 50.000 warga umum. Ya, oke. Artinya cukup sangat. Lalu misalkan bila positif, ya, saya mau lanjutin ya Pak ya, ada info tambahan. Bila diketahui hasil rapid test itu ada yang positif, maka Prudential juga sudah menyiapkan dokter untuk diberikan sebagai konsultasi, dan itu free, gratis. Lalu dari dokter tersebut juga akan memberikan saran-saran mengenai kesehatan apa yang harus dilakukan berikutnya, Pak. Ya, oke. Berarti cukup keren banget Pak Rudi, karena Prudential juga memberikan free konsultasi untuk dokternya. Nah, kalau hitung-hitungan sebenarnya orang menderita COVID-19 ini kena kos atau biaya estimasi sekitar berapa ya kok ya? Kalau yang saya dengar-dengar dari beberapa teman-teman saya itu kurang lebih best estimate-nya kurang lebih satu orang itu hampir mendekatin 500 jutaan gitu ya. Atau berapa kok kalau menurut teman-teman dari Prudential angkanya? Bisa kalau sampai sembuh 15 hari itu berapa? Katanya per hari itu kurang lebih 50 jutaan gitu ya. Kalau maksudnya dibatasin apanya ya? 500 juta. Angka untuk tesnya. Gini kok, penderita iya. Ya, penderita COVID-19 ini butuh perawatan kan cukup panjang. Betul. Jadi begini Pak, saya juga ingin menginformasikan, kalau nasabah mengambil kamar kelas 1, estimasinya itu bisa mencapai 120 juta dengan tanpa gejala komplikasi, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan dia mengambil kamar kelas 1, itu estimasi biayanya sekitar 120 juta dengan tanpa komplikasi. Ya, lalu kalau misalkan dia kena komplikasi, itu biayanya pasti di atas angka 400 juta. Oke. Bahkan ada nasabah sampai angka 500 juta lebih pun ada, tergantung komplikasinya Pak. Karena sebenarnya yang saya tahu adalah COVID-19 ini justru akan merusak organ-organ bagi orang yang sudah terkena penyakit jantung, kanker, atau diabetes. Jadi makin memperparah organnya. Begitu Pak. Ya. Kira-kira. Oke. Kan gini kok, kalau orang yang menderita jantung, biasa di polis insurance itu kan ada kondisi tertentu ya, baru bisa melakukan pemeriksaan jantung. Nah, apakah pada saat COVID-19, apabila terjadi hal ini, apakah ada ketentuan tertentu ya? Ada yang dikecualikan nggak kok? Kalau memang dari awal dia sudah menderita jantung, apakah saat kena COVID ada pengecualian nggak? Dengan COVID-19 ini tidak ada. Oke, berarti full cover ya kok ya? Jadi begini, kalau nasabah awal itu sudah menderita jantung, biasanya pasti ada pengecualian. Kalau disebabkan oleh COVID-19, kalau penyebab asalnya adalah COVID-19, maka Prudential mengcover semuanya tergantung dari manfaat rumah sakitnya. Karena kan di rumah sakit di Prudential itu kan ada tiga jenis ya Pak ya. Mungkin teman-teman perlu ketahui, yang satu namanya sistem reimburse, itu boleh dibilang yang paling rendah kapasitas maupun covernya. Yang kedua adalah Pro Hospital and Subscription Cover, itu dengan sistem tabel biaya. Di situ akan diberikan budget-budget tertentu dari yang bisa di-cover. Lalu yang ketiga adalah PPH Plus atau Program Healthcare, yang mana ini bisa diberikan dengan no limit. Jadi biaya rumah sakit bisa di-cover secara keseluruhan, karena budgetnya sendiri sebenarnya ada, tapi sangat besar budgetnya. Tapi kalau untuk angka
COVID-19 ini anggap aja bisa mencapai 700 juta, itu pasti bisa terpenuhi. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi tentu sekaligus saran juga bagi teman-teman yang lain, bila ingin mengambil manfaat rumah sakit di Prudential, saya menyarankan ambillah yang terbaik, yaitu ProPrime Healthcare atau kita singkat dengan PPH Plus tersebut. Oke Kak, mengenai PPH Plus, tapi sedikit nih, karena di insurans di luar sana itu ada khusus asuransi namanya COVID-19 gitu kok. Jadi spesifik. Jadi kalau di luar sana ada namanya asuransi, dia bilang asuransi COVID-19. Kok saja artinya hanya pada saat masa COVID-19 dia jual itu insurans. Nah, apakah di Prudential juga menjual hal yang sama? Punya Prudential COVID-19 gitu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Kita tidak menjual hal yang khusus seperti itu. Nah, tidak ada. Oke. Tidak ada. Jadi kita intinya adalah mengarah kepada penyakit kritis. Nah, khususnya untuk cover penyakit kritis, itu bagi nasabah yang sudah ambil, ya, itu akan diberikan manfaat tanpa kena masa tunggu. Juga, ya. Lalu masalah administrasi form-formnya akan dipermudah. Yang penting dengan syarat dan ketentuannya tetap berlaku ya Pak ya. Meskipun dipermudah, tentu ada syarat dan ketentuannya juga. Di antaranya adalah hasil lab, terutama dari hasil lab swab ya, yang biasanya dilakukan dengan sistem PCR tersebut atau polymerase chain reaction tersebut. Ya kok. Silakan Pak. Ya, oke. Selanjutnya tadi kalau dibilang adalah lebih baik mengambil insurans itu sifatnya PHS atau Pro Hospital Surgical atau PPHS. PPH Plus, kok. Mana yang lebih punya value? PPH Plus lebih bagus. Value-nya yang lebih bagus adalah di PPH Plus. Jadi PPH Plus itu singkatnya ProPrime Healthcare. Yang mana isinya biaya rumah sakit di cover secara utuh, secara full atau S-CHAS. Sedangkan kalau PHS, Pro Hospital and Surgical Cover, itu biaya rumah sakitnya di cover secara sistem tabel biaya atau budgeting, Pak. Nah, jadi bedanya adalah nasabah akan lebih bagus kalau dia mengambil manfaat rumah sakit dengan sistem PPH Plus. Itu akan jauh lebih bagus dan lebih aman. Oke kok. Jadi kalau untuk seluruh masyarakat Indonesia itu sebaiknya pada saat proses new normal ini apa yang harus dilakukan kok untuk supaya mereka tetap sehat tapi dia juga terproteksi kok. Yang penting adalah menurut pendapat saya bagaimana menjaga kelangsungan biaya hidupnya, Pak. Nah, kelangsungan biaya hidup itu yang mana kalau kita punya anak tetap harus sekolah. Meskipun mungkin sekolahnya via online ya, Pak ya. Untuk orang yang kerja mungkin, dia tetap harus kerja. Mungkin sebagian jenis usaha boleh melakukan aktivitas di kantor, tapi dengan sistem terbatas. Tetap aja dia tetap harus melakukan aktivitas keluar kantor. Ya kan, bertemu orang dimanapun. Lalu, mereka juga harus menjaga keluarganya, menjaga rumahnya, dan bagaimana mereka harus menjaga supaya keluarganya tetap aman. Sebenarnya asuransi lah yang menurut saya paling tepat, di mana yang bisa memberikan satu proses jaminan tersebut. Jadi bila resiko itu muncul, anggota keluarga atau mungkin rumah itu tidak akan hilang karena masalah pandemi ini. Justru saya ingin memberikan satu asumsi adalah sebagai berikut. Anggap aja kita mempunyai satu kendaraan, Pak. Nah, kendaraan ini kita bisa bilang ada kendaraan umum, ada juga kendaraan pribadi. Kalau kita lihat kendaraan umum layak nggak dipakai? Tentu layak ya, Pak ya. Kita akan membayar dengan sejumlah uang. Memang lebih murah. Tapi kita juga harus tahu kendaraan pribadi tentu akan lebih aman. Kenapa saya bilang lebih aman? Karena itu akan memberikan kita punya privasi, perlindungan,
itu akan jauh lebih bagus. Kenapa demikian? Anggap aja kalau kita naik busway ya, di busway itu yang namanya faktor keamanan, bila terjadi kecelakaan cukup rentan bila dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi itu umumnya lebih ada faktor-faktor keamanan, contohnya ABS, ya. Terus kendaraannya pasti dilakukan kontrol dengan lebih baik. Jadi kalau saya bilang asuransi itu tetap harus diperlukan, di mana fungsinya adalah sangat kentara dalam hal menjaga dan menjamin income keluarga sebagai proteksi income. Karena ujung-ujungnya adalah yang paling penting bagaimana si pencari nafkah harus bisa menjaga kepastian income-nya tetap harus terus ada, supaya bila terjadi resiko tersebut, keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melakukan proses hidupnya normal sebagai apa adanya sebelum si pencari keluarga itu mengalami satu resiko yang paling fatal. Gitu, Pak. Ya, oke kok. Tapi ada begini, mungkin ada pertanyaan yang secara umum biasa ditanyakan oleh orang, apalagi saat COVID-19 ini ya kok ya. Contoh gini, saya udah nggak kerja nih, tapi asuransi itu memang butuh, betul butuh. Dan orang selalu bilang gitu, asuransi itu mahal gitu loh kok. Apakah Prudential menyediakan asuransi yang sifatnya one shot? Artinya satu kali bayar gitu. Karena saya misalkan tersisa punya uang anggapnya 10 juta gitu. Apakah supaya terhindar dari COVID, mungkin COVID itu kan bisa sampai 1 tahun ke depan gitu loh kok. Artinya kalau saya punya 10 juta, apakah bisa mencukupin cover dari asuransi saya gitu loh kok. Mana yang lebih penting, uang itu untuk dia biaya hidup? Ya. Kenapa? Karena kalau saya pernah berhitung untuk satu nasabah dengan budget yang terbatas seperti itu sebenarnya cukup. Sebenarnya begini, asuransi adalah produk yang masuk dalam kebutuhan prioritas. Jadi kita ada kebutuhan yang namanya kebutuhan pangan, sandang, papan, betul ya Pak ya? Iya. Nah, pangan, sandang, papan. Kalau kita lihat prioritasnya pasti di pangan ya Pak ya? Yes. Betul nggak Pak? Yes. Nah, sandang dan papan itu kita masih bisa memilih prioritasnya. Kalau menurut saya asuransi itu sebenarnya adalah di prioritas keberapa? Prioritas kedua Pak. Prioritas kedua. Jadi kita harus bisa mengalahkan prioritas ke sandang kita. Apalagi dengan situasi seperti ini. Income juga jadi terbatas. Ya kan? Dan kita melihat justru sebenarnya yang diperlukan untuk mencari uang adalah faktor kesehatan yang paling penting. Kalau tidak sehat, mau segimana hebat kita pun, itu pasti nggak ada guna. Justru kesehatan itu harusnya menjadi satu nilai yang harus diperjuangkan. Dan lebih bagus. Makan perlu nggak? Pasti makan perlu. Makanya bagaimana mengatur prioritas secara wajar. Bagaimana mengaturnya? Yang paling tahu adalah si nasabah sendiri. Jadi si nasabah harus melakukan proses perhitungan, penulisan, berapa budgetnya yang bisa disisihkan. Kan apalagi dengan situasi seperti kayak gini. COVID-19 itu adalah penyakit virus yang tidak kelihatan. Jadi itu sangat rentan sekali. Orang adalah, apalagi dalam 1 bulan terakhir ini adalah istilah OTG ya. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu kita nggak tahu ada di sekitar kita kah? Itu bisa menyebarkan virus kepada kita di mana dalam kondisi kita mungkin sistem imunnya rendah. Dan kita bisa terkena. Apalagi masa inkubasinya itu cukup panjang ya. Bisa sampai 14 hari. Jadi menurut saya intinya adalah balik lagi. Bagaimana nasabah atau teman-teman sekalian itu bisa membagi secara prioritasnya. Menjaga diri sendiri dan keluarga penting. Makan penting ya? Penting. Tapi kalau tidak ada yang menjamin kita punya kelangsungan kesehatan kita, lalu siapa? Hanya kita yang tahu, Pak. Iya, kok. Oke. Itu aja jawaban saya. Ya, jadi asuransi itu prioritas yang kedua ya, setelah sandang dan papan ya kok ya tadi ya. Oke, terus selanjutnya kalau dalam satu keluarga, ini karena COVID-19 tadi yang kau sampaikan adalah merupakan penyakit yang memang nggak kelihatan, jadi kalau satu keluarga supaya terlindungi atau terproteksi,
kira-kira best estimate-nya atau estimasinya dalam 1 tahun itu butuh berapa? Anggap aja deh pasangan, kemudian berarti kan anak 2, jadi satu keluarga 4 orang gitu kok. Kira-kira butuh berapa ya kok ya untuk mencegah COVID-19 ini kok? Oke kok, apakah terdengar? Mungkin masih gini. Sorry Pak Matius, ini Bapak sudah terputus-putus nih Pak. Oke. Bisa tolong diulang lagi Pak pertanyaannya? Oke. Ya, baik kok. Jadi kalau dalam satu keluarga, 2 anak dan pasangan ibu dan bapak, berarti total jumlah keluarganya total sama dengan 4. Kira-kira kalau untuk berinsurans itu butuh estimasi berapa dalam satu tahun ya, khususnya untuk mencegah COVID-19 ini? Oke, kalau 1 tahun mungkin saya mesti pilih dulu menjadi bulanan dulu ya Pak ya, agar lebih mudah ya Pak. Ya. Jadi kalau orang tua, bapak dan ibunya usianya di bawah 40 tahun, sebelum 40 tahun, itu cukup dengan angka 650.000 aja udah cukup Pak. 650.000 udah cukup. Jadi kalau anak-anak cukup dengan angka 400.000 juga udah cukup. Jadi perkiraan saya anggap aja 1 juta. 1 juta dikali 2 yaitu 2 juta. Jadi bisa 2 juta per bulan. Jadi kalau untuk 4 orang itu 1 tahun butuh sekitar 24 juta Pak. Oke. Ya. Itu nanti teman-teman itu akan mendapatkan satu proteksi kesehatan yang bisa di-cover sesuai dengan tagihan. Ya, oke. Ya, jadi memang lebih baik kita sebaiknya adalah sedia payung sebelum hujan karena memang kita tidak pernah tahu bahwa COVID-19 ini berakhir kapan. Pada dasarnya sampai dengan hari ini belum ada satu vaksin pun, bahkan WHO sendiri juga menyampaikan bahwa sampai hari ini belum menemukan vaksin dan kita akan selalu hidup dalam kondisi new normal sampai dengan vaksin ditemukan ya Pak ya. Jadi penting banget untuk insurans ini ya Pak ya. Iya betul. Dan juga saya ingin membagi ya Pak ya, ingin membagi dalam hal ini. Justru dalam hal seperti itu, kondisi kesehatan kita menjadi satu hal prioritas. Kenapa? Kita bekerja dalam rumah Pak, aktivitas kita pasti rendah. Olahraga mungkin nggak seberapa dibandingkan kalau kita keluar. Kalau kita kerja di luar, paling nggak kita ada aktivitas badan ya, ada gerakan tangan dan kaki misalnya. Ya nggak, kalau kita di rumah, kecuali kita punya motivasi tinggi untuk berolahraga di rumah secara disiplin kan. Nah kalau keluar itu, ada orang itu bisa melakukan satu aktivitas bekerja sambil olahraga mungkin, ya kan? Karena kantornya luas, dia bisa jalan-jalan di kantornya sambil olahraga, atau mungkin juga dia melakukan aktivitas lainnya. Kalau di rumah, apalagi kalau misalkan rumahnya kecil misalnya, dia tentu kemana-mana juga sekitar situ aja. Jadi orang juga secara badan pasti berat badannya tentu akan naik dengan signifikan. Jadi tentu aja kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat penting saya rasa. Itu Pak saran saya. Kok ini ada satu pertanyaan sih, menurut saya ini penting. Biasanya kita sama orang tua kita atau buat bokap dan nyokap kita ingin melindungi buat orang tua kita. Karena COVID-19 ini kan lebih menyerang ke usia-usia yang memang rentan kena penyakit ya. Mungkin usia di atas 45, mungkin sampai 85 ya kok. Tapi pertanyaan adalah apakah usia-usia di atas misalnya 50 tahun untuk khusus di COVID-19 ini, orang-orang yang seusia itu bisa diasuransikan. Ya, kok silakan. Iya, saya juga lihat berita memang seperti itu analisanya. Tapi balik lagi begini Pak, kesehatan memang hanya yang tahu diri sendiri ya Pak ya. Justru yang makin memparah COVID ini bukan karena usia saya rasa, justru karena sudah ada komplikasi dari sebelumnya. Jadi teman-teman yang kena itu mungkin karena sudah ada diabetes, sudah ada hipertensi, bahkan sudah ada sakit jantung, yang mana mungkin penerapan kesehatan di dalam rumahnya atau lingkungannya itu kurang begitu diperhatikan, makanya bisa diperparah dengan adanya virus COVID-19 ini.
Ya, baik kok. Kita live kita sudah 43 menit, tapi ada satu lagi nih pertanyaan dari saya nih, kok. Di mana tempat pendaftaran untuk asuransi prudensial? Di mana ataupun caranya bagaimana cara menabung di prudensial ya? Nanti teman-teman bisa hubungin beberapa. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin bisa menghubungin melalui webnya Prudential atau juga bisa menghubungi agen-agen yang terdekat atau boleh juga menghubungi saya. Saya mungkin boleh share nomor HP saya ya Pak ya. Silahkan kok. Nomor HP saya 08212 459 889. Nama saya Rudi Sutarjono. Terima kasih Pak Matius. Sorry kok, nomor handphonenya bisa diulang lagi kok. Boleh, 08212 459 889. Ya, oke. Jadi nomor Pak Rudi adalah di 08212 459 889 ya kok ya. Ya, jadi nanti saya akan masukkan Ya, di betul. ya, nanti saya akan masukkan di description saya. Jadi nanti bisa menghubungi Ko Rudi atau beberapa teman-teman semua dari advisor ataupun agent dari Prudential yang ada di sini. Oke, mungkin masih ada 15 menit nih di sini kan cukup ada Ciyeti. Ya, mungkin bisa cantumkan. Ya, oke. Di sini ada Ciyeti, kemudian ada Ciing, kemudian ada Ciweni, ada Cece juga ada di sini. Mungkin ada pertanyaan dengan Ko Rudi. Mungkin apakah ada kesulitan nggak kira-kira kalau klaim ke insurance prudensial mungkin. Di sini kan buat agent juga siapa tahu ada beberapa hal yang bisa didiskusikan ke Pak Rudi sebagai leader. Kalau tadi sebagai masyarakat umum Ya, kita boleh, sudah Pak. sampaikan. Silakan Pak. Ya. Silakan Ya, Ciyeti. silakan, teman-teman. Ya, Ciyeti silakan. Mau nanya kok, Ya, yang program cekatan gimana ya kok? program cekatan ya. Program cekatan itu apanya yang mau ditanya nih? Itu caranya itu ada di mana kok? Oh, cara-caranya. Cara-caranya itu saya pernah share di WA group ya, Pak Harsono. Oh, ada ya? Jadi ada cara-caranya ada seperti itu, tapi intinya adalah begini. Jadi harus ada yang namanya screenshot nasabah memegang KTP, lalu ada screenshot nasabah dengan agen melakukan interaksi melalui video call. Itu diupload ya kok? Ya, diupload lalu bisa kirim ke email. Emailnya juga ada di WA group Kak. Ada alamat emailnya ada di WA group. Jadi nasabah nggak perlu melakukan tanda tangan lagi. Oke. Oke, thank you Ko Harsono. Yang pertanyaan yang berikutnya. Silakan mungkin Ciweni. Ciweni ada yang mau ditanyakan sama Ko Rudi? Enggak, saya belum ada pertanyaan. Masih dengerin dulu. Oke. Ciweni gimana kabarnya nih? Ciweni ini tinggal Semangat ya. Semangat terus. Oke, mungkin saya minta pendapat nih dari Ciweni dulu deh. Mungkin Ciweni kita masih punya waktu, ini jam 8 lebih 48 kita sampai dengan pukul 9 nih. Ciweni itu tinggal daerah mana ya, Ci ya? Halo Ciweni. Saya di Jakarta Pusat. Oke, berarti Jakarta Pusat masih PSBB ya? Saya di Jakarta Pusat. Ya, baik. Halo? Ya, Halo? ya, Ci. Dengar nggak? Oke.
Jelas, saya dengar jelas. Jakarta Pusat di daerah mana tuh? Ya, ya. Oke, Ciweni sudah berapa banyak membantu orang saat COVID-19 ini? Dengan program insurans dari Prudential ini, Ci? Saat ini sih ya kalau untuk belum terlalu banyak gitu. Tapi mereka belum pada mau ya gitu. Oke. Udah ditanyain masih banyak ininya lah gitu, banyak kendalanya gitu. Oke. Kenapa Ci Yeti masih semangat untuk ini ya? Apa ya? Bahwa jadi belum ada gitu. Oke. Kenapa Ciweni dengan usia yang segini masih semangat untuk bisa membantu keluarga-keluarga Indonesia untuk semangat bisa dong Pak, harus. Ya. Oke, termasuk Ciyeti nih. Kenapa sangat semangat membantu keluarga-keluarga Indonesia untuk terbebas dari COVID-19 nih Ciyeti? Ya, Ciyeti. Kenapa Ciyeti selalu semangat untuk bisa membantu? Putus-putus nih nggak jelas sih ngomongnya. Nggak ngomongnya agak putus-putus. Oke. Ya karena saya pikir ya memang ini kan sebetulnya programnya memang bagus sekali. Gitu. Ya memang harus mereka perlu tahu. Tapi kalau memang mereka belum bisa, ya kita nggak bisa memaksa gitu. Iya, oke, baik. Itu salah satu hal ketulusan. Ya, silahkan Ci, lanjut. Ya, oke. Berarti sangat. Ya saya sih, ya namanya kita ya tetap berusaha aja lah ya, gitu. Usaha. Ya, baik. Si Weni, terima kasih. Berarti kan selalu semangat terus bahwa pasukan-pasukan dari Prudential ini betul-betul sangat membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa terbebas dari COVID-19 sehingga seperti Ciyeti, Ciweni, Bu Ing ini selalu semangat untuk selalu membantu masyarakat Indonesia untuk terbebas. Jadi kalau mau ada pertanyaan ataupun konsultasi bisa ke Ciyeti, ke Ciweni, kemudian Bu Ing sama Pak Rudi untuk bisa mendapatkan fasilitas dan manfaat semuanya dari Prudential. Seperti itu ya Kak Rudi ya? Ya, Kak Rudi? Iya Pak. Oke, mungkin Betul, Pak. Ya, oke. 7 menit terakhir nih, Kak Rudi. Apa aja yang perlu disampaikan nih, Kak Rudi, kepada semua? Ya, oke. Mungkin waktu kita tinggal kurang lebih 8 menit ke depan. Kira-kira Kak Rudi ingin menyampaikan apa? Yang pertama adalah untuk seluruh para advisor Prudential yang memang mereka harus juga pada saat COVID-19 ini mereka harus jaga diri juga, tapi mereka juga bertugas untuk menyampaikan pesan dari perusahaan di mana hal ini mereka harus banyak membantu ribuan orang. Salah satunya adalah supaya mereka bebas dari COVID-19, tapi juga harus melayani salah satunya mengenai klaim dari Prudential ini. Berarti para agensi ini betul-betul menjadi pahlawan lah buat masyarakat Indonesia. Kak Rudi punya harapan seperti apa kok? Ya. Ya,
saya ingin agar semua teman-teman bisa memanfaatkan inisiatif ataupun momentum dengan pandemi corona ini dengan membantu lebih banyak orang lagi. Karena saya juga ada sempat mengalami dan membantu mengurusi nasabah yang terkena COVID. Meskipun itu hanya 2 orang aja, tapi saya lihat justru manfaatnya sangat terasa ya teman-teman ya. Di mana mereka sangat terbantu dengan yang Prudential berikan, serta kemudahan-kemudahan yang ada melalui aplikasi Pulse tersebut. Jadi, tolong bisa teman-teman bisa menginformasikan kembali kalau perlu 3-5 kali kepada nasabah-nasabah yang masih belum menginstal aplikasi tersebut. Terus yang kedua, yang perlu diingat adalah dengan adanya banyak inisiatif yang diberikan oleh Prudential hari ini, khususnya mulai tadi siang, jadi kita bisa tetap bersemangat untuk bagaimana membawa misi yang mulia ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bisa lebih banyak lagi yang tersebar luaskan dengan tentu aja mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, inisiatif yang diberikan oleh Prudential juga dalam hal ini bagus sekali dalam hal apa? Kemudahan di mana kita tidak perlu bertatap muka dengan nasabah. Ya, nanti diperkirakan di bulan ini mudah-mudahan OJK akan menyetujui program tanpa tatap muka, jadi kita bisa closing dengan program PGB atau PSGB-nya, jadi produk-produk konvensional dan syariah. Sama seperti yang ada di program cekatan tersebut, yang mana cekatan hanya baru bisa untuk produk tradisional. Lalu Prudential juga memberikan cashback kepada nasabah untuk 2 bulan preminya yang mulai berlaku sejak Januari ini. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan program cashback tersebut untuk 2 bulan premi yang akan diberikan kepada nasabah di premi bulan ke-5 dan ke-6. Nah, manfaatkan juga mengenai kemudahan-kemudahan lainnya untuk para agen baru yang diberikan kontribusi untuk relaksasi AAJI, di mana dipastikan tidak perlu membayar biaya ujian AAJI-nya ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa membantu orang lain untuk sama-sama bisa sukses melalui bisnis di Prudential ini. Apalagi banyak sekali di luar sana lebih dari 8 jenis usaha yang mengalami proses penurunan bisnis atau PHK massal secara signifikan. Contohnya ya mungkin seperti teman-teman dari tour and travel, hotel, airlines, ya. Terus produk-produk yang tidak bersangkut langsung dengan kebutuhan kesehatan, itu biasanya mengalami penurunan omset secara cukup signifikan, termasuk banking. Banking juga mengalami penurunan, apalagi perusahaan-perusahaan resto-resto ya, yang ada di mal-mal juga mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa mengajak peran serta dari teman-teman karyawan tersebut untuk bisa bersama-sama di Prudential ini. Jadi manfaatkan relaksasi yang diberikan oleh manajemen itu dalam hal kita bisa membantu orang bukan hanya nasabah untuk proteksi kesehatan, tapi juga bisa menjaga income dari calon partner kita di masa akan datang ini. Jadi teman-teman tolong manfaatkan momentum ini dengan baik. Saya rasa itu aja Pak. Thank you Pak. Ya, oke. Ko Rudi, waktunya 3 menit lagi. Mungkin teman-teman semua dari advisor atau FA ada yang mau disampaikan? Silakan. Dan tadi dari Pak Rudi yang disampaikan ada hal yang sangat positif sekali di tengah COVID-19 ini. Pihak Prudential melakukan relaksasi di mana AAJI gratis ya Pak tadi ya? Sorry. AAJI gratis ya? Iya, betul. Iya, betul. Oke, AAJI gratis. Ya, artinya ini bahwa Prudential memberikan value ataupun manfaat buat masyarakat Indonesia yang ingin mencari lapangan kerja, dan ini gratis karena tanpa AAJI, jadi mereka bisa langsung mendaftar baik melalui advisor atau agensi atau langsung ke Prudential sendiri untuk menjadi seorang advisor ya, atau FA Financial Advisor, seperti itu ya Pak ya? Iya betul, dan juga diberikan bonus Pak untuk para calon agen baru itu bila mereka bisa
melakukan proses sellingnya. Jadi bonusnya nanti bisa ditanya berapa kepada teman-teman yang lainnya. Atau kasih bocoran aja kok. Ini masih ada 2 menit nih kok. Kalau jadi agent di Prudential itu bocorannya dapatnya apa aja kok kira-kira kok? Itu total nilainya bisa mencapai 1,6 juta. Total nilainya untuk agen baru. Agen baru yang melakukan proses selling dan agen baru yang melakukan proses rekrutmen lagi. Oke. Itu masing-masing diberikan. Jadi itu totalnya bisa mencapai 1,6 juta. 1,6 juta. Maksudnya 1,6 Iya. juta itu kalau agent itu produktif dalam 1 bulan kurang lebih punya income berapa kok? Dia bisa melakukan satu proses selling dengan 2 case dan juga bisa merekrut 1 agen. Dapat 1.600.000 kok berarti kok. Iya, nanti syarat dan ketentuannya bisa dibaca melalui flyer yang saya kirimkan kalau ada yang berminat. Oke, baik kok. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan tambahan bonus ini. Ya, oke, baik kok. Nanti mungkin lain waktu kita akan bahas bagaimana menjadi seorang financial advisor. Jadi kita lebih fokus. Nanti lain waktu kita akan membahas yang spesifik saja per masing-masing activity yang dilakukan oleh teman-teman dari Prudential. Misalkan bagaimana cara menjadi seorang FA atau financial advisor, atau mungkin ada beberapa posisi yang lain, bagaimana handling nasabah dan lain sebagainya, mungkin kita bahas di lain kesempatan. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan untuk Kok Rudi yang sudah ikut di Google Meeting, kemudian Ci Yeti, Ci Weni, kemudian Ci Ing juga, Cece yang juga sudah ikut di Google Meeting di kesempatan malam hari ini. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan ya. Terima kasih semuanya.